Kalau misalkan itu terjadi, apa yang akan dilakukan? Apakah itu bagian dari gratifikasi atau tidak, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sampurasun. Rampes. Selamat datang di podcast perdana kami, para wargi Kamonesan, yaitu di acara Kamonesan, Kamis obrolan seru santai. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya Yep Ismail ditemani oleh rekan saya yang sangat cantik jelita Felicia ya. Dan Bu Pel, pada kesempatan yang berbahagia ini juga kita kedatangan nih tamu istimewa. Iya, siapa Pak Yep? Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi, yaitu Bapak Dadan Darmawan, SOS MSI. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam. Selamat Sehat? datang Bapak. Alhamdulillah. Selamat datang di acara podcast Kamonesan. Iya. Pak Kadis, mohon izin kita berhubungan tentang zona integritas yang sedang digaung-gaungkan oleh pemerintah saat ini. Ada yang ingin kami tanyakan mungkinnya di sini yang ingin kami ingin diskusikan juga ya. Diskusikan di sini. Nah, yang pertama, seberapa pentingkah zona integritas itu untuk suatu organisasi atau untuk suatu dinas lah mungkin ya, atau untuk suatu daerah untuk saat ini, Pak? Ya, hatur nuhun Kang Yef, Teh Feli ya sudah memberi kesempatan mengundang di podcast kesempatan ini. Cerita sebagaimana pentingnya atau seperti apa barangkali seperti itu terkait dengan JET ini. Kalau kami melihat ya, zona integrasi itu menjadi satu hal yang sangat penting ya. Kenapa? Karena dengan melaksanakan atau melakukan zona integritas ini, ya, ini akan membuat pelayanan kualitas pelayanan menjadi semakin baik. Apalagi posisi kami di PMPTSP yang memang salah satu fungsinya melakukan pelayanan atau melaksanakan pelayanan pada publik ya. Jadi manakala JET ini bisa terbangun, ini praktis akan bisa membuat trust-nya dari masyarakat semakin kuat, semakin bagus. Dan tentunya ini kan sesuai dengan harapan memberikan kualitas pelayanan semakin baik. Jadi harapannya tentunya kita berharap bahwa ini sangat penting sehingga kita bisa memberikan layanan yang baik sesuai dengan harapan masyarakat. Yeah. Jadi memang zona integritas ini istilahnya bisa menjadi penilaian ya Pak ya, penilaian di masyarakat gitu terhadap organisasi yang kita pimpin mungkin ya, yang Bapak pimpin. Betul, ya. Okay. Untuk menuju ke WBK ya Pak ya, wilayah bebas dari korupsi. Betul. Dan WBBM. Lalu selanjutnya Pak, bagaimana Bapak dan rekan-rekan di organisasi Bapak yang telah Bapak lakukan untuk membangun zona integritas ini Pak? Ya. Seperti kita ketahui bahwa memang JET ini merupakan suatu komitmen ya antara pimpinan dan stafnya, katakan seperti itu. Jadi memang harus betul sepakat ya. Artinya bahwa manakala misalkan sudah disepakati, artinya dalam membangun ini tidak akan terlalu sulit ya. Bahwa kita satu persepsi ya. Dan tentunya dalam membangun zona integritas ya, sehingga kita menuju ke wilayah yang bebas dari korupsi. Nah, kita juga coba lakukan melalui ada 6 area di sini sebenarnya. Ya, 6 area ini mulai dari manajemen perubahan. Ini terkait dengan perubahan pola pikir dan budaya kerja. Kemudian juga penata laksanaan SDM-nya, ya. Kemudian juga penata tata laksana,
Nah, kemudian juga terkait dengan penguatan di akuntabilitas, ya, juga dengan penguatan di di pengawasan, dan tentunya yang terakhir di peningkatan kualitas pelayanan publik seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan kita coba lakukan ini ya, dengan sudah membagi beberapa area ini ya, kita bisa bisa lakukan lebih terencana seperti itu ya. Iya. Di masyarakat itu sudah menjadi JET itu sudah menjadi acuan Pak ya. Nah sekarang juga banyak juga dinas-dinas lain yang organisasi-organisasi lain yang mendapatkan predikat JET ini, predikat PBK. Nah tapi ada sebagian masyarakat yang skeptis Pak, jadi menganggap bahwa WBK tapi kok tetap korupsi masih berjalan gitu. Nah bagaimana pandangan Pak Kadis terhadap pendapat masyarakat seperti itu Pak? Ya memang sampai saat ini kita masih melihat ya, masih banyak terjadi korupsi seperti itu ya. Yang kita masih sangat sayangkan, walaupun seperti tadi disampaikan oleh Kang Yep bahwa sudah semakin banyak nih ya sudah mendapat predikat BBK seperti itu gitu ya. Nah, di sini saya melihat bahwa seperti kita pahami ya bahwa suatu tindak kejahatan itu ya itu bisa terjadi manakala ada niat, ada kesempatan seperti itu ya. Ada niat, ada kesempatan. Manakala ada niat tetapi tidak ada kesempatan, tidak terjadi. Tetapi walaupun ada kesempatan, kalau tidak ada niat tidak terjadi juga. Nah, mungkin saya melihat untuk posisi ini mungkin lebih ke membatasi kesempatan ya, membatasi kesempatan. Di mana di pembangunan zona integritas ini banyak hal-hal yang coba kita lakukan ini untuk meminimalisir kesempatan. Ini salah satu contoh misalkan yang sudah kita lakukan di DPMPTSP ini, misalkan bahwa untuk pelayanan perizinan, nah izin ini sudah dilakukan by online, mulai mengajukan, ya, kemudian terproses. Pada saat selesai, si pemohon tidak perlu datang ketemu dengan petugas, tapi ngeprint sendiri di rumah seperti itu ya. Betul. Atau misalkan dalam penyampaian berkas pun ya, tidak perlu datang ke sini menyampaikan, tetapi sudah mulai mengupload masing-masing seperti itu. Nah dengan pola seperti itu, nah ini kan meminimalisir ketemu dengan pemohon dengan si petugas. Ini meminimalisir kesempatan. Atau kita juga yang sudah lakukan misalkan kita memanfaatkan kemajuan teknologi, kita menggunakan sistem aplikasi seperti itu. Sudah digitalisasi. Betul. Pak, ya. Dengan digitalisasi gitu ya. Ini praktis tidak ada istilah lagi seperti kong kali kong atau istilah misalkan tawar menawar dan lain-lain seperti itu ya. Karena manakala misalkan dan mempermudah juga ke petugas ya. Jadi manakala misalkan ada syarat yang tidak terpenuhi, ya praktis sudah tidak bisa berjalan ya, tertolak seperti itu. Ataupun misalnya si pemohon yang memaksa, gitu kan, tidak bisa juga. Kan awalnya dari situ misalkan dia melihat bahwa katakan persyaratan ada 5 poin misalkan ya, nah, ternyata baru terpenuhi 4. Ini bisa menjadi satu celah ya. Manakala kita ketemu, udahlah misalkan urusanlah sisanya gitu ya. Saya misalkan kasih misalkan kan kesempatan itu tadi. Betul, ya. Atau misalkan si petugas juga dia mencoba misalkan mempersulit seperti itu ya. Nah, dengan basis sistem ini, ya, ini praktis kan tidak terjadi komunikasi seperti itu ya. Jadi harapannya dengan pola tadi, dengan minimalnya ketemu antara si permakasa atau pemohon dengan si petugas, ini mengurangi kesempatan seperti itu ya. Jadi tentunya mudah-mudahan lah, ini kan salah satu ikhtiar, salah satu upaya. Saya pikir mendingan kita berusaha daripada tidak sama sekali ya, seperti itu. Pak. Izin Pak, kan tidak semuanya masyarakat atau wargi Kamonesan di sini paham teknologi ya Pak ya. Ada juga kan yang tidak paham, kurang paham, atau misalkan gaptek, otomatis kan mereka memerlukan
pendampingan ya Pak ya di sini. Berarti kan mereka juga akan masih melakukan tatap muka ya Pak dengan pelayan di DPM PTSP. Nah, eh, jika pada suatu saat nanti ada masyarakat yang kadang budaya kita tuh Pak, ketika kita meminta tolong tuh kadang kita suka ingin mengucapkan terima kasih ya Pak ya. Iya. Kadang kita memberikan sesuatu gitu kepada orang yang telah membantu kita. Nah, kalau misalkan itu terjadi Pak, karena kan kans untuk bertemu masih ada ya Pak ya. Kalau misalkan itu terjadi, apa yang akan dilakukan? Apakah itu bagian dari gratifikasi atau tidak Pak? Ya, memang sudah jadi karakter barangkali ya di masyarakat kita. Kadang juga sayangnya ini juga menjadi suatu saya pikir jadi kambing hitam ya, budaya ketimuran gitu ya, memberi atau ucapan terima kasih dan sebagainya. Sebenarnya ini regulasi juga sudah memudahkan kita, artinya bahwa kita ini sudah dibatasi dengan ketentuan bahwa dalam bentuk apapun ya yang namanya pemberian itu dianggap gratifikasi seperti itu ya. Walaupun memang ada juga ketentuan nilainya sampai sampai 1 juta ya seperti itu gitu kan. Tapi tetap kita pun harus melaporkan. Baik itu misalkan kalau sampai terjadi ya, karena itu tadi satu sisi mungkin petugas merasa tidak nyaman kalau misalkan menolak, takut tersinggung juga Iya ya. betul Pak. Tapi kalau diterima juga, aduh ini gratifikasi. Tapi sebetulnya sudah ada ketentuan juga yang mengatur. Jadi manakala misalkan kita menerima atau mendapatkan pemberian seperti itu, tinggal kita catat, kita laporkan ya, kita laporkan. Di sini juga sudah pastilah tiap daerah juga sudah memiliki satu tim ya yang mengurus terkait gratifikasi ini. Kalau nggak salah ini kalau di daerahnya di inspektorat adanya. Oh Jadi gitu Pak. kalaupun misalnya kan nanti ada sesuatu yang diperoleh, ini dilaporkan dan akan dinilai. Misalkan ternyata itu barang atau sesuatu itu mudah rusak atau gampang busuk, nah ini bisa diserahkan ke panti asuhan seperti itu ya, seperti itu. Atau kalaupun misalnya ternyata dinilainya besar, itu juga nanti disampaikan untuk dinilai oleh pihak yang kompeten di sini, apakah dinyatakan ini sebagai gratifikasi atau bukan. Ya, tapi intinya bahwa kita tetap ada regulasi yang mengatur dan kita berupaya tidak ya menerima ya semaksimal mungkin sebaiknya kita tidak menerima. Nah tentunya, ini juga bisa kita kita support atau kita dukung gitu ya, supaya diedukasi juga si masyarakat supaya mereka tidak melakukan hal itu. Gitu Iya ya. betul Pak. Nah, misalkan bahwa bisa dibuat semacam bisa standing banner atau misalkan terima kasih ya dengan membantu kami dengan tidak memberikan sesuatu apapun gitu kan, atau misalkan tolak gratifikasi atau macam-macam lah. Saya pikir itu bisa di-create ya, yang artinya bahwa kita bisa mengedukasi masyarakat juga bahwa tidak boleh lagi ada pemberian apapun ya dalam hal pelayanan seperti itu ya. Jadi saya pikir kalau misalkan kita sudah berupaya seperti itu, dan seiring waktu juga masyarakat akan memahami ya bahwa budaya-budaya itu lambat tahun harus dihilangkan, harus ditiadakan ya seperti itu. Nah, karena kadangkala ya ini kan jadi hukum dagang ya, misalkan itu muncul karena ada permintaan seperti itu ya. Nah kalau misalnya petugas pun kalau tidak tergoda gitu ya, atau tidak ada yang menggoda mungkin tidak akan tergoda gitu kan, seperti itu. Jadi manakala tidak ada yang memancing atau ya katakanlah yang meminta, mungkin dia tidak akan melakukan juga seperti itu ya. Jadi artinya bahwa ini dua hal yang memang harus kita treatment, baik di sisi petugasnya memang sudah ada regulasinya, dan kita bantu juga tentunya ke masyarakat untuk diedukasi bahwa dihilangkanlah budaya-budaya seperti itu. Toh itu memang sudah tugas kami selaku pelayan masyarakat untuk memberikan layanan terbaik seperti itu. Ya. Sekarang juga masyarakat sudah bisa bebas ya Pak ya untuk melaporkan pelayanan yang contohnya kayak meminta gratifikasi juga ya Pak ya. Betul, ya. Ya itu tadi saya sampaikan bahwa salah satu ikhtiar kita ya. Salah satu upaya kita, di mana juga sebagai upaya perbaikan kita juga kita sudah menyiapkan layanan pengaduan. Nah, dan itu bisa dilakukan by chatbot gitu ya, by WA seperti itu. Nah, jadi masyarakat manakala
tidak hanya perihal misalkan hal tadi ya kaitan dengan apa ya pengguna, tetapi juga bisa bisa apa misalkan perlu informasi dan lain bisa dilakukan juga. Jadi sangat terbuka sekarang ini, sangat terbuka ya, sangat terbuka baik menyampaikan misalkan sarannya, kritiknya ataupun misalkan pertanyaan pun informasi juga sangat mudah kita fasilitasi dengan online seperti ya melalui WA Oh seperti iya, itu siap ya. Pak. Jadi ya mungkin kepada wargi Kamonesan ya Bu Pel ya. Jadi kalau misalnya susah ada kesulitan apapun tidak usah lewat jalur manapun Pak ya. Ya, Langsung calo datang ke misalkan ya sini pihak atau kalau ketiga. enggak online gitu ya, nggak usah pakai pihak ketiga ya Pak ya. Iya, Mungkin karena seperti di itu. DPMPTSP juga sudah ada petugas yang bisa mendampingi ya. Iya betul betul. Eh, Baik Pak Kadis, mungkin karena ini kita keterbatasan waktu juga Pak, mungkin Bapak juga sedang sibuk-sibuknya nih, kami ganggu untuk datang ke sini. Dalam percakapan kali ini Pak, terkait zona integritas ini, mungkin Bapak bisa menyimpulkan hasil dari diskusi kita pada kesempatan ini Pak. Jadi zona integritas ini memang sudah ada payung besarnya ya, reformasi birokrasi. Jadi kami memandang bahwa ZI ini sangat penting dan ZI ini pun tidak hanya menjadi tugas semata dari birokrat atau petugas, tetapi juga tentunya perlu bantuan juga dari masyarakat. Jadi artinya bahwa mari kita bangun sama-sama ZI ini, kita coba lakukan dengan posisi kita sebagai aparatur negaranya, dan tentu juga masyarakat juga mendukung dengan berperilaku juga menghindari budaya suap, menyogok atau dan lain-lain seperti itu. Kita sama-sama saya pikir bisa terwujud suatu saat, saya yakin bisa terwujud ya. Manakala itu tadi ada keterlibatan bersama antara si petugas di sini ya atau katakanlah aparatur negaranya, tentunya dengan dukungan dari masyarakatnya. So, Harus Pak, semoga terwujud ya. Semoga kita kedepannya dapat mendapatkan predikat WBK dan WBBM. amin. Amin. Baik, Sobat Wargi Kamonesan, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bapak Kepala Dinas DPMPTSP Kota Cimahi untuk kesempatan ini. Dan kita akan bertemu kembali pada bincang-bincang yang berikutnya. Mungkin cukup sekian pada diskusi Kamonesan saat ini. Sampai jumpa pada acara Kamonesan selanjutnya, Kamis obrolan seru santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintahan yang bersih adalah harapan kita bersama yang diupayakan dengan membangun zona integritas. Tapi, apakah pembangunan zona integritas menjamin organisasi pemerintah terlepas dari praktek korupsi dan gratifikasi? Kami menunggu pendapat dan gagasan Anda di kolom komentar. Bu Arita bawa tas pergi ke kebun. Kita jadikan zona integritas bukan hanya jargon.